Mari kita saksikan penampilan dari SD Ma'arif NU Al-Karimah. Selamat menyaksikan. Penampilan dari SD Ma'arif Al-Karimah akan menampilkan drama tablo yang berjudul Kancil dan Pak Tani Soleh, dengan pemain sebagai berikut: Dimas Sakti Alamsah sebagai Pak Tani, Didan Rajaliono Putra sebagai si pohon, Prajna Celindriana sebagai si kancing, Wildan Ar-Royan sebagai si orang-orangan sawah. Dan selamat menyaksikan. Suatu pagi yang masih gelap, Pak Tani sedang bersiap-siap menunaikan kewajibannya, yaitu sholat subuh. Allahu Akbar, dan terlebih dahulu Pak Tani pun melaksanakan wudhu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Setelah itu, Pak Tani pun bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Pak Tani ini adalah seseorang yang terkenal taat beribadah. Oleh sebab itu, Pak Tani ini disebut dengan Pak Tani yang soleh. Dan Pak Tani ini adalah seseorang yang mempunyai budi pekerti yang luhur, yang suka mengasihi dengan sesama makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamdah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbana
Sebelum itu Pak Tani pun merapikan alat-alat sholatnya terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan berangkat ke ladang. Semoga dengan niat ibadah pekerjaan hari ini pun menjadi mudah. Amin. Selanjutnya Pak Tani pun berangkat ke ladang. Sampailah Pak Tani di ladang mentimunnya. Sampailah Pak Tani di ladang mentimunnya. Terlihat ladangnya yang begitu luas, yang ditanami mentimun. Buahnya pun mulai besar-besar. Lalu Pak Tani pun berkata, Alhamdulillah, mentimunku sudah besar-besar. Semoga nanti bisa panen dengan hasil yang bagus-bagus. Amin. Kemudian Pak Tani pun membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman mentimunnya. Setelah Pak Tani merasa kelelahan, dia pun berkata, panas sekali ya, rasanya capek dan perutku sudah keroncongan. Makan dulu sajalah. Pak Tani pun istirahat dan makan bekal yang telah dibawa dari rumah. Dia menikmati bekalnya di pinggir sawah dengan rasa penuh syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya Mas Bima ya? Enak ya? Nah, terus suasana pedesaan ya. Beri tepukan ya
yang meriah untuk SD Ma'arif NU Al-Karimah. Enak sekali lauk telur ini. Telur jatuh. Eman. Makan lagi makan lagi. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun makan dengan lauk sederhana ini, perutku bisa kenyang. Tak lama kemudian terdengarlah suara azan zuhur. Dan tak tani pun pulang untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu salat zuhur, dan dia akan melanjutkan lagi pekerjaan di ladang besok hari. Beri tepukan lagi yang meriah untuk penampilan dari SD Ma'arif NU Al-Karimah. Di siang yang terik, di hamparan sawah yang luas, terlihatlah seekor kancil yang lemas berjalan sendiri tanpa teman. Ayah dan ibu kancil itu telah tiada, sebab diburu oleh manusia-manusia. Mereka ditangkap dan dimakan dagingnya. Akhirnya sambil berjalan, si kancil pun berkata, "Ya Allah, berilah hamba-Mu ini rezeki agar bisa mengganjal perutku yang kosong ini." Setelah si kancil berjalan jauh karena mencari makan, akhirnya sampailah si kancil di ladang Pak Tani. Si kancil pun berkata, "Alhamdulillah, akhirnya aku menemukan makanan di sini." Lalu makanlah si kancil dengan tergesa-gesa karena kelaparan. Kenyang ya si kancil. Mentimun ini terasa segar dan lezat. Perutku sudah kenyang. Aku akan kembali besok lagi. Setelah itu, si kancil pun kembali ke hutan. Keesokan harinya, Pak Tani datang lagi ke ladang. Terkejutnya Pak Tani melihat tanaman mentimunnya sudah rusak. Loh, mentimunku kenapa bisa berantakan seperti ini? Kalau melihat jejak kaki dan bekas gigitannya, pasti diolah si kancil.
Awas kamu kancil. Setelah itu Pak Tani pun mencari ide agar bisa menangkap si kancil yang menjadi hama tanamannya. Mari kita apresiasi dengan tepukan yang paling meriah. Setelah lama berpikir, akhirnya dia menemukan ide. Nah, aku punya ide. Bergegaslah Pak Tani mencari jerami dan membuat orang-orangan sawah. Dan orang-orangan sawah tadi dilumuri dengan lem. Setelah itu, Pak Tani pun memasang orang-orangan sawah di tengah-tengah ladang mentimunnya. Dan Pak Tani pun berkata, "Cil, kancil, kali ini kamu tidak akan bisa lolos. Kamu akan kutangkap, kancil." Lalu kembalilah Pak Tani ke rumah dan berharap menunggu si kancil tertangkap oleh orang-orangan sawah. Keesokan harinya, datanglah lagi si kancil ke ladang Pak Tani. Dengan gembiranya dia melompat-lompat karena dia melihat mentimun Pak Tani yang besar-besar. Setelah sampai di ladang, si kancil pun kaget. Loh, ada manusia kok diam saja? Oh, saya tahu itu. Ini kan orang-orangan sawah. Aku tidak akan takut, akan kurobohkan orang-orangan sawah ini. Berjalanlah si kancil ke belakang untuk memasang kuda-kuda dan siap-siap melawan orang-orangan sawah itu. 1, 2, 3. Namun bukannya orang-orangan sawah itu yang jatuh, malah badan si kancil yang menempel. Akhirnya berteriaklah si kancil, "Tolong! Tolong! Tangan dan kakiku menempel! Tolong!" Lalu Pak Tani datang ke ladang untuk melihat jebakannya, dan terlihat si kancil menempel di orang-orangan sawah Pak Tani. Dan Pak Tani pun berkata, "Nah, kapok kamu kancil nakal? Kenapa kamu kok memakan mentimun-mentimunku?" Si kancil pun menjawab, "Aku hanya ingin makan sedikit dari mentimunmu, karena aku sangat lapar. Aku sudah berkeliling ke sana sini, tetapi tidak menemukan makanan. Sampailah aku di ladang mentimunmu, yang mentimunmu sudah besar-besar. Maafkan aku, Pak Tani, maafkan
Kancil juga termasuk makhluk Allah. Pak Tani pun tak tega jika harus menangkap si Kancil. Akhirnya dilepaskanlah si Kancil dari jebakan orang-orangan sawah miliknya. Si Kancil pun berkata, "Terima kasih banyak Pak Tani, aku tidak akan makan mentimun lagi." Dan Pak Tani pun menjawab, "Iya Cil, tapi jangan kau ulangi lagi kesalahanmu itu." Kemudian berjalanlah si Kancil untuk mencari makanan di tempat lain. Dan Pak Tani melanjutkan pekerjaannya, yaitu membersihkan ladang dengan menebang ranting-ranting pohon yang menghalangi sinar matahari ke tanamannya. Dan membawa orang-orangan sawah miliknya pulang. Dan di akhir cerita, Pak Tani pun bisa hidup dengan berdamai. Yang meriah untuk penampilan dari SD Ma'arif NU Al-Karimah. Sekian penampilan drama tablo dari kami siswa-siswi SD Ma'arif Al-Karimah. Hikmah dari drama tablo pada malam hari ini adalah sayangilah sesama makhluk ciptaan Allah. Niscaya Allah juga akan menyayangi dan mengasihimu. Peran yang luar biasa dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang paling keras untuk anak-anak SD Ma'arif NU Al-Karimah.